Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta magang OPOP 2021 yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu instruktur sekaligus juga Ketua Yayasan Al-Muhajirin Purwakarta. Nah, saat ini para peserta OPOP, kita ketahui bahwasanya Yayasan Al-Muhajirin Purwakarta ini telah memiliki 10 unit usaha yang tahun ini diberi kepercayaan untuk menjadi tempat magang role model, pondok pesantren role model dalam bidang makanan dan minuman. Nah, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu kurikulum kita ataupun biografi daripada Ketua Yayasan Al-Muhajirin, yaitu Dr. Hajah Iva Faizah Rahmah. Saat ini alhamdulillah beliau dipercaya sebagai Ketua Yayasan Al-Muhajirin dan juga instruktur magang dengan materi manajemen sumber daya manusia. Baik, maka dari itu mari kita langsung berbincang apa saja atau rahasia-rahasia apa saja yang bisa beliau sampaikan untuk para peserta OPOP terkait manajemen sumber daya manusia di usaha Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Baik, apa kabar Ibu Ketua Yayasan? Sehat. Baik Bu, di sini kita ada beberapa pertanyaan terkait manajemen sumber daya manusia terkait usaha tentunya di Pondok Pesantren Al-Muhajirin yang saat ini sudah memiliki 10 unit, betul ya Bu? Ya, insya Allah dan terus berkembang ya. Amin, amin insyaallah. Oke, langsung saja Bu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan antara pimpinan pesantren dengan pengelola usaha pesantren? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari Kementerian Koperasi untuk menjadikan Al-Muhajirin sebagai role model ya pesantren berbasis usaha, yang mana tentunya ini yang kedua kali ya Teh Nurul. Tahun sebelumnya kita juga dijadikan role model untuk bidang usaha jasa ya. Kebetulan Al-Muhajirin termasuk 10 besar terbaik se-Jawa Barat dalam usaha percetakan, dan tahun ini diminta untuk juga menyampaikan tentang bagaimana program-program yang dilakukan di bidang-bidang usaha lainnya. Ya, tadi sebut ada 10 mungkin ya. Selain percetakan, kita juga ada makanan, minuman, termasuk juga peternakan, perkebunan, dan juga laundry ya, konveksi, kemudian juga ya kantin ya, juga minimarket yang kita laksanakan. Dan tahun ini berkenaan dengan 2021 ini berhubungan dengan makanan minuman, yang mana kita punya brand namanya Rosan Mineral dan juga Rosan Bakery ya. Ini jadi brand kita nih ya, karena memang awalnya kita berorientasi ini ingin memunculkan kesantriannya ya. Awalnya Rosan itu namanya roti santri ya, roti santri dengan kemasan yang sederhana tapi enak rasanya ya. Nanti ada klasifikasi, ada roti santri yang mungkin harganya 3.000 ke bawah, nanti ada juga roti ustad roastad ya, roti di atas 3.000 sampai 5.000 gitu ya. Nanti yang 5.000 ke atas itu kita sebutnya roki ya, roti kiainya. Okay. Alhamdulillah ini kita terus melaju ya untuk terus meningkatkan pelayanan dan juga siar dakwah juga ya, karena orientasi pesantren dalam usaha ini tidak sebatas pada aspek profit, tetapi kita lebih mengutamakan adalah syiar dakwahnya itu sendiri.
Dan di sini tadi disampaikan tentang bagaimana sih hubungan ya antara pelaku usaha dengan pesantren ya. Dalam hal ini kita tentu tidak lain pergerakan usaha di pesantren ini karena arahan ya dari Syekhuna, guru kita semua, Bapak Kiai Haji Dr. Abu Bunyamin MA, yang mana beliau senantiasa mendorong untuk adanya kemandirian pesantren ya. Dalam hal ini tentu ditopang dengan usaha-usaha yang bisa dilakukan pesantren, sekaligus juga untuk memenuhi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada di pesantren. Maka itu kami membidik yaitu usaha roti dan air mineral ini karena dianggap hal yang sangat dibutuhkan oleh pesantren ya. Nah, ini contoh-contohnya ketika kita ada tamu begitu ya, tentu tidak lepas dari apa yang namanya kue ya, tidak lepas dari namanya roti. Bahkan kita ada namanya jadwal snack roti untuk anak-anak. Jadi kita melihat semua itu adalah sebuah potensi yang tentunya harus ditindaklanjuti melalui program-program usaha. Nah, dalam hal ini tentu ya semangat Syekhuna, guru kita semua, beliau juga menunjukkan bahwa memang awal dulu sejarah ya Teh Nurul Muhajirin ini juga tidak lepas dari ya semangat usaha Syekhuna ya. Kalau mungkin belajar atau baca dari buku biografi Syekhuna ya, beliau tuh dari kecil ya suka dagang kecap lah gitu ya, suka dagang gula segala rupa, sampai ketika sebelum membuka pesantren Syekhuna itu punya percetakan juga ya, dan juga punya fotokopi waktu itu ya. Kebetulan mungkin saya waktu itu masih pada kecil ya, jadi melihat bagaimana usaha Syekhuna begitu ya untuk bergelut di bidang usaha, walaupun tentunya ya tujuan utama ataupun profesi utamanya sebagai guru, sebagai penceramah ya, tetapi beliau tidak berpangku tangan dari hanya sekedar honor mungkin ya kalau PNS itu, tapi justru usaha fotokopi percetakan itulah menjadi embrio ya dibukanya pondok pesantren. Kalau Syekhuna itu selalu bilang ya, kalau ingin rezeki itu lebih luas ya jadilah entrepreneur begitu ya. Dari 10 rahmat ataupun rezeki yang oleh Allah berikan di muka bumi itu ya, 9-nya itu adalah untuk para pedagang. Itu selalu beliau sampaikan. Maka tentunya dari figur beliau inilah ya kita kemudian dari pengurus yayasan menjewantahkan ya bagaimana secara teknis, secara sistematik ya, dimana dari Syekhuna apa yang diarahkan oleh pembina, kemudian kita konsep di yayasan, maka di yayasan itu ada namanya Direktorat Sosial dan Usaha. Kenapa kita disatukan ya, sosial, usaha, dan kemasyarakatan? Karena ini saling akan berputar gitu ya. Karena usaha kita ya tidak lain itu berhubungan dengan kemasyarakatan ya, jaringan marketing, sosialisasi ya, ini berhubungan dengan program-program kemasyarakatan. Contoh juga ada Majelis Taklim di kita nih ya, kemudian juga ada KBIH atau apa kalau sebutnya sekarang ya, bimbingan ibadah haji dan umroh ya, sehingga produk-produk kita itu akan masuk ke jaringan masyarakat ya, dan juga tadi binaan-binaan kita selain daripada pondok pesantren. Jadi direktorat khusus ya usaha kemasyarakatan dan sosial. Nah, ini juga menjadi bagian terhubung dengan usaha, karena usaha kita itu ujungnya bukan untuk ya menumpuk-numpuk kekayaan ya, tapi banyak yang kita salurkan itu adalah justru untuk sosial ya, diantaranya adalah untuk beasiswa para santri, begitu juga untuk bagaimana mendukung terhadap program-program anak yatim, tidak mampu, dan juga bidang-bidang sosial lainnya. Nah, ini direktorat ini kita khusus dibentuk yayasan ya, di bawah pengelolaan
Kebersamaan Bapak Haji Anang Nasihin MA, ya, beliau sebagai Direktur Direktorat Sosial, Usaha dan Kemasyarakatan. Nah, dari situ kemudian ada divisi. Ya, dari direktorat dibentuk divisi menjadi ada 2, yaitu divisi sosial, ya, di Bu Wiwi, kemudian juga divisi sosial dan kemasyarakatan, gitu Pak Heru. Jadi kemudian baru di bawah itu ada unit-unitnya. Kalau unit sosial kita ada namanya panti asuhan, ya, kemudian juga ada dompet sabilillah al-muhajirin. Nah, untuk divisi usaha ini ada beberapa unit usaha yang tadi disebutkan, ya, ada 10, ya, dari mulai tadi percetakan, kemudian konveksi, kemudian juga peternakan, perkebunan, ya. Alhamdulillah dari perkebunan pertanian kita juga banyak menopang terhadap makanan sehari-hari kebutuhan santri, termasuk juga konveksi seluruh seragam santri juga kita bikin di sini, begitu ya. Dan juga ya semua yang bisa kita olah produksi, kita belajar untuk bisa mandiri, ya, dari santri, oleh santri, kembali ke santri, gitu. Jadi tetap, ya, secara hubungannya kita jadikan Syekhuna itu sebagai guru, inspirasi kita semua, ya, sehingga bidang usaha ini semua orientasinya bukan atasan bawahan, tetapi kita, ya, menganggap kita sebagai pengurus, sebagai karyawan, ya, sebagai operasional, itu hubungannya kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan guru kita semua, bagaikan murid dengan gurunya, ya, bukan atasan dengan bawahan, begitu. Sehingga suasana keagamaan, gitu ya, khidmat itu terasa lah, ya, kita senantiasa menguatkan itu. Nanti ada beberapa strategi lah, ya, untuk menguatkan ruh pengabdian, juga ruh, ya, kepesantrenan bagi seluruh karyawan di Al-Muhajirin. Baik. Nah, jadi para peserta OPOP bahwasanya usaha di pondok pesantren ini itu adalah tidak lepas dari bagaimana Syekhuna atau Bapak Kiai itu menjadi inspirasi untuk usaha-usaha pesantren Al-Muhajirin saat ini yang sekarang alhamdulillah sudah memiliki 10 unit usaha. Oke, baik Bu. Lanjut pertanyaan yang kedua, jumlah tenaga kerja di usaha pesantren role model. Nah, dari 10 unit usaha ini, khususnya yang di bidang makan dan minuman ini, ada berapa Bu tenaga ahlinya atau tenaga kerjanya? Memang untuk usaha makanan minuman ini belum lama, ya. Kebetulan itu awalnya kita dapat bantuan dari Kementerian Perindustrian, ya, berupa seperangkat alat produksi roti, begitu ya. Jadi sekitar hampir 2-3 tahun lah, gitu ya, roti belum lama. Ya, alhamdulillah untuk memenuhi kebutuhan itu ada bagian produksi, mungkin ya, produksi ada sekitar 6 orang lah, gitu. Tapi mereka kerjanya kadang malam, kadang pagi, gitu ya, siang, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga ada untuk yang mengelola air mineralnya juga ada sekitar 3 orang, gitu ya, baik itu untuk pendistribusian, kemudian juga untuk bagian mesin, begitu ya, terus juga untuk bagian pembukuan, seperti itu. Jadi sekitar 3 orang lah, gitu ya. Kebetulan kita air mineral itu ada 2, ya, air mineral yang botol, air mineral botol dengan air mineral isi ulang. Kita langsung produksi di steril di pesantren, gitu ya. Nah, ini kita hanya untuk, ya, komunitas di dalam saja, karena santri aja udah 6.000, ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan internal saja memang kita juga udah cukup banyak, gitu. Kemudian juga galon juga kita inikan di sini. Ini airnya betul-betul dari air pesantren, ya. Jadi subhanallah, kalau orang bilang nikmat, katanya air itu dingin, ya berkah santri juga mungkin, ya, airnya tuh.
ya, jadi terasa manis gitu ya. Kalau pH-nya kita sudah mintakan ke dinas kesehatan dan dikontrol tiap 3 bulan, itu pH 7 itu alhamdulillah bagus berarti ya posisinya. Nah, dan untuk yang cup itu kita kerjasama dengan perusahaan air, mereka yang memproduksi, kita yang mendistribusikan. Jadi untuk cup itu, jadi kita segmennya distributor. Jadi diproduksi oleh Tirta, perusahaan Tirta untuk Kontren atau Koperasi Pondok Pesantren. Dan kita tiap bulan itu ya, kalau 1 minggu saja itu kita habiskan sekitar 700 dus gitu ya, 1 minggu ya. Berarti kalau 1 bulan berarti berapa ya? Hampir ya sekitar 3.000 ya dus lah setiap bulan gitu. Nah, ini juga memang belum kita maksimalkan ya, apalagi mungkin kemarin COVID, jadi sekolah-sekolah kita, unit-unit sekolah banyak yang libur. Ya mudah-mudahan nanti setelah COVID berlalu ya kembali normal lagi lah gitu ya, pendistribusinya lebih maksimal lagi. Ya barulah sekitar 30.000 dus lah 1 bulan satu. Baik, selanjutnya jelaskan struktur organisasi usaha di pesantren Role Model. Ya, tadi struktur organisasi ya, ada pimpinan pondok pesantren, kemudian ketua yayasan, pengurus yayasan, berupa satu bagian khusus di direktorat usaha sosial dan kemasyarakatan, kemudian ada divisi usaha dan juga koperasi di situ ya. Kita langsung berbadan hukum koperasi pondok pesantren, kemudian baru ke pengelola unit-unit ya. Mereka melaporkan semua kegiatan itu ke divisi usaha ya, pendapatan, kemudian juga dikontrol. Nanti itu ada pengontrolan mingguan, pengontrolan bulanan, dan juga laporan tahunan, juga dibimbing akuntansinya oleh divisi usaha begitu ya. Kemudian juga nanti ada pelaporan baik itu secara manual ataupun secara digital ya laporannya. Ya, insya Allah lah SDM dari mulai perencanaan, tadi inspirasinya, kemudian direncanakannya seperti apa, penyusunan SDM-nya ya dibuat dengan orang-orang yang memang di bidangnya, dan terus dikontrol oleh direktorat ataupun divisi yang sudah ada. Oke, selanjutnya berikan gambaran tugas atau job description dari tim usaha pesantren. Oke, tim usaha pesantren itu ada bagian manajemen. Ya, divisi usaha itu ada bagian manajemen. Nah, di sini manajemen membuat sebuah perencanaan sistem ya, kemudian juga mereka berkomunikasi untuk internal dan eksternal lembaga begitu ya, kerjasama dan yang lainnya itu di bagian manajemen ya. Kemudian juga untuk bagian kemarketingan ya, tentu mereka memaksimalkan informasi baik itu melalui media sosial ya, baik itu mereka hadir di tempat-tempat kegiatan-kegiatan al-muhajirin begitu ya, ataupun bikin stand ataupun sosialisasi langsung begitu, dan juga langsung dipakai ya. Ini contohnya ini ada nah, langsung kita pakai kalau setiap kegiatan-kegiatan ini kita pakai, wajib memakai rosan gitu ya, sehingga secara tidak langsung kan tamu yang datang ke kita ataupun orang tua, mereka akan melihat, apa nih gitu ya. Di sini ada tulisannya nih, Rosan Mineral Al-Muhajirin. Oh, ini produk Muhajirin. Nah, ini juga kan salah satu konsep kemarketingan secara direct lah, langsung begitu strateginya ya. Nah, ini terus digencarkan. Jadi bagian marketing itu kalau ada acara langsung konfirmasi ke panitia, mereka mensuplai produk-produk dari Rosan yang kita punya gitu. Ya, sekaligus juga kemarketingan itu mereka juga meningkatkan beberapa tampilan-tampilan ya. Kalau tidak salah kemarin kita sudah buat packaging ya yang menarik, sehingga bagian marketing itu bikin desain-desain lah gitu ya, supaya
tampilan itu ya tertarik lah gitu dari luar. Itu salah satu jobdesk daripada bagian tim marketingnya. Ada juga bagian produksi ini ya. Bagian produksi mereka ya terus menggali bagaimana sih resep-resep yang tren gitu ya di masyarakat ya, dan tentunya juga kita sering mengikutkan bagian produksi ini ya untuk pelatihan gitu ya. Ada pelatihan kemarin membuat kue bolu yang ada tulisannya yang batik gitu ya, ada nggak batik? Ada di atas tulisan batik. Kemudian kita latihkan pembuatan roti-roti yang bagaimana kekinian begitu ya. Terus bagian produksinya terus kita dorong untuk terus belajar, dan tentunya juga ya menjalin kesolidan untuk tim ya, karena subhanallah kalau sudah bikin order banyak kayak 1000 box ini kan perlu ya kerjasama yang luar biasa begitu ya. Kadang mereka kan kerja semalaman untuk bisa menyajikan snack di waktu pagi lah begitu ya, 1000 box kalau waktu dulu banyak kegiatan seperti itu. Nah, bagaimana bagian produksi ini ya menguatkan tim, begitu juga memperkaya wawasan ya dengan produk-produk unggulannya gitu. Kemudian juga bagian di situ juga ada bagian manajemen, keuangan, produksi dan kerjasama tadi ya, ataupun marketingnya atau kerjasama. Kita juga ada humas ya, humas juga mereka bekerja sama ya dengan berbagai departemen ataupun kementerian ya untuk selalu mendapatkan bimbingan ataupun peningkatan sarana dan yang lain. Itu gitu. Sebelum terciptanya tim usaha itu tentunya ada tahapan rekrutmen nih Bu. Nah, bagaimana proses rekrutmen tim usaha pesantren? Untuk rekrutmen ya, kita memang untuk rekrutmen karyawan, pegawai itu sudah dikondisikan dalam satu pintu, yaitu kesekretariatan di yayasan bagian personalia kan. Nanti biasanya ya kita membuat bewara gitu kan di website ya, medsos, bahwa kita nih tahun ini butuh untuk bagian marketing atau bagian produksi, ataupun ya dengan guru dan yang lainnya kita agendakan. Sebenarnya yang utamanya itu 1 tahun sekali ya di bulan Mei, tapi kadang ada di tengah-tengah ya kita sosialisasikan, kemudian direkrut oleh kesekretariatan yayasan. Kenapa satu pintu? Karena nanti ini berhubungan dengan status dia sebagai karyawan di Al-Muhajirin. Saat ini kan karyawan kita guru, karyawan dan juga ya staf gitu ya, hampir 770 orang. Nah, nanti kan mereka ada sebuah kompensasi ketika mereka itu sudah 2 tahun mengabdi, maka mereka akan mendapatkan fasilitas-fasilitas juga yang ada di yayasan. Nah, termasuk juga nanti pendataan bingkisan dan yang lainnya, maka kita selalu harus terkoordinir di bagian personalia di sekretariat yayasan. Jadi ada tahapannya sosialisasi, kemudian wawancara ya, dan juga di situ kalau sekiranya mereka punya keahlian yang sudah pelatihan ya, tentu akan lebih diutamakan ya secara administrasi. Oke, selanjutnya kendala dalam merekrut dan menyeleksi tim usaha pesantren. Memang ini kita tahu ya, namanya perusahaan atau bagian produksi pesantren itu berbeda lah ya dengan produksi pabrik ya yang skala besar, yang tentunya juga mereka akan menjanjikan honor yang besar juga. Nah, sedangkan kan kita tadi orientasinya tidak sepenuhnya ke sana ya. Tentu kita ingin memaksimalkan potensi, tetapi mereka bagaimana tetap bisa kita akomodir ya. Nah, di sini memang untuk merekrut seluruh tim itu tenaga ahli tentu tidak ya. Paling kita merekrut 1 atau 2 tenaga ahli yang
konsen di bidang itu. Nah, yang lainnya ya kita memberdayakan santri tadi ya, memberdayakan mahasiswa gitu ya, yang sehingga kosnya juga mungkin tidak terlalu besar gitu ya, sehingga ya tantangannya berarti artinya kita harus betul-betul membina dari nol, membina mereka dari awal gitu ya. Nah, ini tantangan saya kira, dan insya Allah tantangan atau kendala ini masih bisa kita terus hadapi lah ya. Insya Allah bisa. Selanjutnya, gambarkan pelatihan karyawan usaha pesantren. Ya, kalau pelatihan yang sudah kita lakukan dari awal kita dapat bantuan itu ya, bantuan dari Kementerian Perindustrian juga langsung diadakan pelatihan. Kalau tidak salah waktu itu juga hampir 1 minggu lah ya, 1 minggu. Jadi dari mahasiswa kita, kader-kader, terus juga yang expert di bidang itu dilatihkan gitu. Ya, termasuk juga kemarin pelatihan ya tentang kehalalan itu ya, tentang produk-produk halal. Alhamdulillah kita juga sudah punya sertifikat halal ya untuk penyelia dari Rosan Muhajirin ini. Begitu juga pelatihan manajemen UMKM juga kita sudah pernah ikutkan. Juga waktu itu pernah dari Kementerian Agama ya, kalau tidak salah itu juga instrukturnya ada Umi Wahidah dan yang lainnya, dan kita dapat bantuan untuk packaging ya. Ya, terus lah mudah-mudahan kalau setiap ada pelatihan insya Allah kita selalu menyertakan lah ya dari karyawan ataupun juga dari pengelola. Baik, selanjutnya gambarkan kompensasi pelatihan bagi tim usaha pesantren. Ya, memang ini kan juga berpengaruh ya, kita memberikan penghargaan begitu ya kepada karyawan yang mereka selalu termotivasi untuk belajar dan belajar. Tentunya kompensasi itu berdasar kepada keahlian ya, kompensasi berdasar kepada prestasi begitu ya. Kemarin kita juga memberikan kompensasi ketika dapat juara ya, ketika dapat juara untuk ada lomba di dinas perindustrian gitu ya, kita berikan reward ya. Termasuk juga untuk karyawan tetap ya yang sudah 2 tahun di Al Muhajirin, mereka mendapatkan fasilitas, contohnya anak-anak mereka digratiskan nih ya untuk sekolah, baik itu di playgroup, TK, SD, SMA sampai perguruan tinggi ya. Artinya bahwa keistiqomahan mereka mengabdi di pesantren ya, kita apresiasi itu. Termasuk juga untuk para mahasiswa ya, kita berikan beasiswa nih pendidikan, mereka tetap bisa melakukan kuliah di SAI Al Muhajirin yang kita punya ya, itu kita dorong ya, mendapatkan beasiswa mahasiswa itu ya, kita dorong. Begitu juga ya kompensasi yang lainnya di Al Muhajirin ini kan suka ada reward umroh begitu ya, suka ada reward lomba-lomba ya, kita selalu ikutkanlah karyawan itu sehingga mereka merasa menjadi bagian keluarga besar pesantren ya, alhamdulillah. Jadi kompensasi itu juga tentunya membentuk solidaritas ya Bu ya. Iya, solidaritasnya sesama rekan tim gitu ya, karena suka ada tuh lomba-lomba antar unit, lomba unit usaha dengan unit sekolah ataupun dengan unit sosial ya, apakah itu lomba futsal atau itu sering kita lakukan, itu untuk menguatkan soliditas ya untuk internal dan eksternal. Selanjutnya, adakah kendala kompensasi di usaha pesantren? Yaitu mungkin kendalanya ya, kita tidak bisa dari awal juga selalu kita sampaikan ya, bahwa usaha di pesantren itu tidak bisa berorientasi untuk dunia semata ya. Kalaupun hubungan kita dengan Syekhuna, dengan pesantren itu adalah bagian dari khidmat kita ya untuk kemajuan pesantren. Maka itu ya secara finansial
ya mungkin relatif lah ya, kita tetap mereka juga diberikan haknya secara finansial, tetapi saya kira yang lebih bisa memberikan kepuasan itu adalah kebersamaan, kekeluargaan. Mereka bisa mendapatkan fasilitas, anak-anak mereka sekolah di sekolah ya, kalau di Purwakarta ya dianggapnya mungkin bonafit lah begitu ya. Nah, itu kesempatan mereka tanpa harus ada tes gitu ya. Mereka diakomodir untuk bisa sekolah. Nah, saya kira itu kompensasi yang secara secara batiniah mereka akan merasa nyaman di pesantren ya. Kemudian juga kan mereka selalu dikasih tausiah ya, bimbingan. Tiap pagi harus zikir jama'i, sebelum kerja mereka harus sholat duha, harus baca Quran ya, dan dilakukan bersama-sama. Nah, ini kan sesuatu iklim kerja yang ya tidak biasa kalau dalam perusahaan luar gitu ya. Tapi kalau di kita, karena kita ini ada di pesantren ya, amaliyah kita seperti halnya bagaimana santri. Bahkan insya Allah ya jadi sumber keberkahan begitu ya, kita mencari rizki dengan senantiasa kita terpaut hati kita dengan Al-Quran, dengan ibadah-ibadah sunnah lain. Nah, saya kira memang tidak bisa dikompensasikan seutuhnya ya dengan finansial, tapi alhamdulillah ya pada betah. Selanjutnya, bagaimana kompensasi bagi santri yang bekerja di usaha pesantren? Ya, tadi ya salah satunya ya kita berikan peluang mereka untuk bisa anak-anak mereka sekolah gitu ya. Kemudian juga kita senantiasa memberikan kesempatan mereka untuk terus belajar begitu ya. Baik itu dikuliahkan begitu ataupun juga kuliah di tempat muhajirin ini sendiri. Jadi berorientasi kepada prestasi dan berorientasi pada ajas manfaat ya, berbasis profesi berarti nanti akan dilihat ya bagaimana hasil kinerjanya begitu. Yang kedua, berbasis ajas manfaat artinya apa? Anak-anak ya, para mahasiswa mereka mau berkhidmat di tempat usaha dan mereka juga mendapatkan manfaat untuk juga mendapatkan pendidikan di STAI Al-Muhajirin ya dengan gratis. Ini adalah kompensasi yang sifatnya ya timbal balik lah ya. Jadi ajas manfaati kembali. Jadi mahasiswa kita itu mereka kerja di bidang usaha ya. Bidang usaha mensupport terhadap biaya pendidikan mahasiswa kita. Jadi akhirnya muter gitu ya. Dan juga mereka tinggal di pesantren. Di pesantren malamnya mereka bisa ngebimbing ngaji, ya bisa ngebimbing anak-anak. Jadi alhamdulillah ya 24 jamnya itu manfaat gitu ya. Dan juga menghasilkan. Ya selain tadi terus ada kita tambahkan pelatihan-pelatihan. Ini kan jadi kompensasi untuk menambah pendidikan ya. Termasuk juga tadi reward umroh dan yang lainnya. Ya kita suka ada di tiap tahun itulah di Kaminata. Nggak tahu ini umroh kan 2 tahun ini ya. Tidak ada ya. Jadi ya mungkin ya kita bisa arahkan untuk reward yang lain. Oke, selanjutnya tips-tips memberikan kompensasi di perusahaan role model. Ya tipsnya ya di sini tentu kita harus ya tadi berbasis kinerja ya, harus juga berorientasi pada timbal balik kemanfaatan untuk pesantren. Jadi kalau kita ini prinsipnya ya kemandirian pesantren itu bagaimana semua itu saling berhubungan ya. Ketika mungkin anak-anak kita mahasiswa ya siang, pagi sampai sore mereka berada di bidang usaha. Nah, hasil usahanya mereka kemudian bisa mengikuti perkuliahan. Biasanya kuliah kan Kamis, Jumat, Sabtu begitu ya. Mereka bisa mengikuti perkuliahan. Ditempatkan juga mereka untuk membimbing para santri ya. Kemudian juga mereka juga ya malam bisa ikut ngaji juga bersama Syekhuna dan yang lainnya. Nah, jadi ini satu kelebihan mungkin ya di lembaga pesantren. Jadi jadikan
hubungan kita dengan karyawan itu adalah hubungan antara guru dengan murid, ya. Hubungan yang tidak lain adalah berorientasi kepada pengabdian kita untuk agama, ya, untuk kemajuan umat. Nah, ini harus menjadi sisi potensi kita sebagai pesantren, ya. Nah, sisi potensi kita sebagai pesantren, bagaimana kita bisa membesarkan potensi sumber daya pesantren itu mereka, ya, menjadi santri yang siap guna, ya. Memang rata-rata kalau sudah kuliahnya selesai, ya, mereka kan kembali ke masyarakatnya, kembali ke keluarganya. Tetapi secara tidak langsung, selama mereka ada di pesantren, mereka dapat kuliah, selesaikan kuliahnya, mereka punya pengalaman membimbing santri, punya pengalaman bagaimana mengelola usaha, ya, mendapatkan pengalaman ilmu-ilmu tentang bidang usaha itu. Nah, ini harus menjadi sumber daya yang harus kita kelola, ya, karena memang kalau kita mengambil SDM dari luar kan pasti belum apa-apa udah nanya berapa honornya gitu, ya. Saya ini mau dibayar berapa, kalau perusahaan mungkin akan berpikir gitu, ya. Nah, di sini kalau Pak Kiai itu selalu ngasih arahan, lebih baik kita, ya, mendidik anak-anak kita dari nol, ya, kemudian mereka bisa tumbuh menjadi orang yang paham dengan segala sesuatu, ya, daripada kita menghadirkan orang yang mungkin segalanya sudah handal, sudah dikuasai, tapi yang dipikirannya adalah uang, ya, hanya sebatas kepuasan uang. Nah, mereka tidak akan lama. Tapi kalau dengan prinsip pesantren, yaitu mendidik, membina, maka, ya, bukan hanya hasil yang kita dapatkan, tetapi juga, ya, keuntungannya kita membesarkan generasi masa depan kita. Tidak lepas dari konsep utama kita adalah pendidikan, begitu. Jadi kompensasi di sini konotasinya bukan hanya berupa materi, ya, tetapi salah satunya kenyamanan dalam bekerja juga, tentunya, ya. Baik, pertanyaan terakhir itu bagaimana memotivasi tim usaha pesantren untuk para peserta OPOP yang lainnya ingin dimotivasi, Bu, bagaimana nih caranya untuk mengelola manajemen sumber daya di unit usaha pesantren? Baik, untuk para peserta OPOP yang alhamdulillah bergabung di tahun ini dan terpilih, ya, untuk menjadi nominasi sebagai bidang usaha penggerak pesantren, ya, tentu ini sudah menjadi sebuah kelebihan tersendiri, ya, bahwa kita sebagai komponen pesantren harus senantiasa, ya, berkontribusi terhadap kemajuan umat, ya, yang mana tentunya tidak bisa disamakan tujuan kita, ya. Tujuan usaha di pesantren tidak lain adalah kembali sebagai bagian daripada, pertama adalah mendidik umat, ya, mendidik umat untuk senantiasa bangkit dan terus belajar menguatkan kompetensi diri, ya. Yang kedua adalah tujuan kita tidak lain adalah syiar dan dakwah. Inilah yang harus dikuatkan. Tadi saya sampaikan, ya, hubungan kita dengan karyawan, dengan ini jangan berorientasi hanya sebatas sistem, ya, tetapi harus berorientasi kepada hati ke hati, ya, sebagaimana kiai dengan murid, ya. Nah, disinilah syiar dakwah itu akan lebih memunculkan, ya, sehingga mereka dapat tercurahkan potensi mereka secara skill, tetapi juga mereka terlibat dalam syiar dakwah pesantren, ya. Yang ketiga tidak lepas juga adalah terus kita bina tazkiyatun nafsnya, ya, tujuan bersama dalam usaha, ya, ini senantiasa kita kuatkan, ya, karena usaha dalam Islam itu bukan untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, tetapi untuk mendapatkan, ya, bagaimana kita bisa berbuat kebaikan yang sebesar-besarnya, ya. Nah, di sini
kita lakukan melalui pembinaan tadi ya, mengawali kegiatan itu dengan ngaji Quran dulu ya, tadarus bareng begitu ya, kemudian waktunya sholat duha kita sholat duha, kemudian juga ketika waktunya sholat kita saling mengingatkan gitu ya, dan juga kita harus ada hafalan Quran juga ya, walaupun satu ayat kita jadikan kita ini tetap mazilna toliban, tetap sebagai santri gitu ya, walaupun mereka bergelut di bidang usaha. Nah ini harus menjadi kekuatan utama kita, dan insya Allah ya kalau udah tujuannya sudah ilallah begitu ya, bahkan mereka akan bisa meningkatkan potensi lebih daripada apa yang mereka ya dapatkan dari seukuran finansialnya, karena mereka ya berorientasinya adalah untuk tadi ya, untuk berjuang syiar di jalan Allah ya. Ini kekuatan kita dan potensi kita, pendekatan yang terus bisa ya kita kuatkan, dan insya Allah kalau itu sudah kena ya, sekali waktu kita arahkan untuk pelatihan, mereka senantiasa senang ya. Ketika kita punya target nih untuk cepat, untuk harus melampaui batas ini itu ya, mereka dengan legowo lah ya untuk bisa mencurahkan tenaga pikiran. Kalau hatinya sudah kita olah lah begitu ya, dengan tujuan kita. Nah, dan tentunya ya potensi yang lain di pesantren kita ini kan umat banyak pesantren itu ya. Nah, jangan sampai banyaknya orang ini malah jadi banyaknya beban. Tapi justru harus berpikir banyaknya orang ini adalah banyaknya potensi. Setiap orang itu oleh Allah pasti punya potensinya masing-masing. Ya, dan kita harus paham nih potensi A, si B, si C, si D gitu ya. Nah, ini potensinya suka memimpin nih. Ya, dulu dia sebagai ketua OSIS contohnya, maka boleh kita jadikan dia itu sebagai leader ya. Ini potensinya di marketingan, ini potensinya produksi dan yang lainnya. Jadi orang banyak itu kalau kita sudah olah hatinya ya, maka akan mudah untuk mengolah ya personilnya. Nah, kita sebagai pimpinan harus memahami karakter setiap orang, potensi setiap orang. Itu penting dari sumber daya manusia itu di situ ya. Dan insya Allah kita harus selalu optimis bahwa setiap orang itu pasti diberikan kelebihannya ya, dan tetap menjaga soliditas ya, kebersamaan, ukhuwah di pesantren, karena kita tahu ya tadi orientasi kita ilallah semuanya ya. Itu saja mungkin ya, mudah-mudahan ini jadi diskusi motivasi kita ya, bagaimana pendekatan bisnis di dunia pesantren. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Cukup sekian bincang-bincang kita terkait manajemen sumber daya manusia pada magang OPOP tahun 2021 kali ini. Terima kasih, semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat. Sehat-sehat selalu, tentunya semakin maju usaha pesantren. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.